Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnita Hasbi dengan NIM 1911337 dari kelas akuntansi A1 semester 4. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang utang usaha atau utang dagang, kemudian ada wesel bayar, kemudian utang jangka panjang, kemudian obligasi, dan yang terakhir adalah modal disetor atau modal saham. Dan ini adalah merupakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu akuntansi keuangan 2. Jadi langsung saja pada pembahasan materinya. Yang pertama adalah utang usaha atau utang dagang. Jadi utang usaha atau utang dagang merupakan kewajiban yang muncul akibat transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus dibayar segera dalam jangka waktu yang singkat. Ketika perusahaan membeli barang atau jasa dari pemasok atau kreditur secara kredit, artinya perusahaan tersebut memiliki utang dagang yang harus segera dibayar kembali dalam waktu yang singkat. Dalam akuntansi, utang dagang didefinisikan sebagai suatu pengorbanan ekonomis di masa depan dalam bentuk penyerahan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di mana pada saat masa lalu antara kedua belah pihak. Utang dagang tidak hanya diakui dalam bentuk uang tunai, tetapi juga bisa berbentuk surat berharga obligasi, saham, surat pengakuan utang, tanda bukti utang, dan lain sebagainya. Utang usaha dicatat sebagai kewajiban lancar pada neraca perusahaan, tergolong sebagai kewajiban lancar karena harus dibayar kembali dalam waktu singkat yang umumnya jatuh tempo dalam 1 bulan atau 30 hari, sehingga disebut juga sebagai kewajiban jangka pendek. Sebab itu, utang usaha menjadi tanggung jawab departemen atau divisi bisnis untuk melakukan pembayaran yang terutang oleh perusahaan kepada pemasok atau kreditur lainnya. Kemudian yang kedua adalah wesel bayar. Secara umum, wesel bayar adalah bentuk janji tertulis yang berkaitan dengan uang dari satu pihak yang diberikan ke pihak lainnya. Dalam bentuk janji tertulis itu akan tercatat tanggal pembayaran sejumlah uang yang harus disepakati. Nah, wesel ini sendiri ada dua, yaitu wesel bayar dan wesel tagih. Tetapi pada pembahasan ini saya akan hanya membahas atau menyinggung wesel bayar saja. Jadi wesel bayar ini merupakan bentuk dari surat utang yang dibuat atau diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau entitas atau sebuah usaha dengan tujuan agar wesel ini bisa digunakan untuk membayar sebuah utang usaha yang sudah atau telah jatuh tempo. Sederhananya, utang wesel ini dibuat oleh perusahaan yang memiliki utang pada pihak lain. Dari sini, wesel jenis bayar pun disebut juga dengan utang wesel. Di sini, perjanjian yang sudah tertulis dengan tujuan untuk digunakan pada saat membayar utang kepada kreditur dengan jumlah tertentu berikut bunganya di mana sesuai dengan kesepakatan yang sudah dicapai oleh dua pihak tersebut. Selanjutnya, utang jangka panjang. Jadi,
Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya relatif lama, biasanya dalam 1 tahun atau 1 periode akuntansi atau bahkan lebih dari itu. Keuntungan dari utang ini, perusahaan dapat meningkatkan nilai aset, baik dalam bentuk investasi maupun pembelian aset berharga dan tidak bergerak. Keuntungan dalam laporan keuangan pada periode tersebut serta membuat perputaran uang menjadi relatif cepat. Jika uang tersebut terjadi akibat pembelian bahan atau barang yang dijual kembali, maka perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas untuk melakukan penjualan terlebih dahulu. Dari hasil penjualan itulah dapat digunakan untuk membayar uang nantinya, bahkan bisa digunakan untuk kepentingan lain perusahaan yang lebih mendesak. Namun, hampir tidak ada supplier yang menyediakan jangka panjang. Biasanya, utang jangka panjang juga bisa timbul karena pembelian aset juga, seperti pembelian kendaraan perusahaan, tanah, atau gedung. Adapun kelebihan lainnya yaitu dapat memperkuat modal dari perusahaan dan menunjukkan rasio ekuitas, yaitu merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar utang atau kewajiban. Nantinya hal ini berguna untuk perusahaan jika ingin kembali meminjam uang di bank dan meyakinkan investor dalam menginvestasikan uang mereka. Adapun ciri-ciri utang jangka panjang yaitu yang pertama, tanggal jatuh temponya kurang lebih 1 periode atau 1 tahun, bahkan bisa lebih. Kemudian yang kedua itu ada aset atau barang jaminan, bisa berupa sertifikat atau BPKB atau surat berharga lainnya. Kemudian yang ketiga, pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau berjangka dengan menggunakan bunga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, didapat dari lembaga keuangan atau supplier yang menyediakan utang jangka panjang. Kemudian kita lanjut pada pembahasan tentang obligasi. Jadi obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang, pihak yang berutang, dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Dalam obligasi dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunganya atau kupon yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi yang berlaku di negara kita, yakni Indonesia, umumnya 1 hingga 10 tahun. Obligasi terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan nominalnya, yaitu obligasi konvensional, di mana obligasi ini dapat memberikan nominal kurang dari 1 miliar, sedangkan obligasi retail yaitu surat utang yang mempunyai nilai minimal nominal kecil, misalnya 1 juta. Kemudian kita melangkah pada pembahasan berikutnya, yaitu modal di setor. Jadi modal di setor ini adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Singkatnya, modal di setor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang
atau pemiliknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.